Kobaran api membumbung tinggi dan membuat panik sejumlah mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus Selasa siang. Kebakaran terjadi di Gedung Global Development Learning Network (GDLN) atau gedung server Universitas Udayana di kawasan Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat menyambar ke salah satu area atap pura yang letaknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Selama 1 jam api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Denpasar. Untuk penyebabnya masih sedang diidentifikasi, masih sedang dicek. Sampai saat ini teman-teman masih ada di dalam ruangan sambil pendinginan juga sambil mengecek kondisi di dalam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sedangkan akibat peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo, Palmerah, Jakarta berlangsung ricuh. Eksekusi dilakukan terhadap rumah pensiunan pegawai Bea Cukai. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai mendobrak masuk ke area rumah. Setelah melayangkan 3 kali surat peringatan, Bea Cukai mengosongkan paksa rumah warga. Selain mengeklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga berencana akan menggusur 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam. Saat itu baik Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah atas tanah tersebut. Dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang, dan ini adalah penertiban yang kedua. Pemirsa, sebuah mobil pemadam kebakaran di Majalengka, Jawa Barat dihalang-halangi oleh mobil berplat merah. Padahal mobil damkar itu sedang bergegas menuju lokasi kebakaran di Majalengka, Jawa Barat. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berplat merah diduga menghalangi laju mobil pemadam kebakaran di Jalan Abdul Halim, Majalengka, Jawa Barat. Mobil damkar ini tengah bergegas menuju lokasi kebakaran. Petugas damkar juga sudah membunyikan sirine dan klakson, namun tidak direspon. Setelah beberapa saat barulah mobil berplat merah ini memberi jalan kepada mobil damkar. Setelah video ini viral, pengendara mobil berplat merah menyampaikan permohonan maaf. Pihak pengendara dan petugas damkar pun sepakat berdamai. Adapun kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Majalengka ini sedang dipinjam oleh anggota PGRI. Unit damkar, unit siaga damkar bergerak di ruas Abdul Halim, tepatnya sebelum lampu merah abok. Itu kami atau petugas dari damkar tidak diberikan prioritas kedaruratan, yang padahal damkar pada saat ada kedaruratan sudah full option menggunakan sirine, kemudian sudah menggunakan rotator, bahkan sudah diperingatkan beberapa kali. Nah, itu memang menghambat, betul adanya menghambat atau terhambat kami beberapa radius. Dan kami pun pada saat ada laporan kedaruratan kan harus memenuhi standar, yaitu respon time.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan itu juga mendapat reaksi dari Presiden Joko Widodo. Pasca viral foto 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, PBNU segera memberikan sanksi kepada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai pertemuan dengan Israel dan presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Hal itu juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang menegaskan posisi Indonesia jelas sesuai dengan pembukaan UUD 1945, yaitu menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LDMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Ya, ditanyakan saja ke PBNU karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan digelar di Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat 24 Juli mendatang, 3 hakim disiapkan untuk memimpin persidangan. 3 hakim ini diantaranya Rizky Yunia, Galuh Rahma Esti, dan Justisia Permatasari, serta 1 orang jaksa yakni Asep Sunarsa. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal berharap proses persidangan ini berjalan lancar, objektif, transparan, dan independen. Tim kuasa hukum juga telah mematangkan persiapan saksi dan novum agar tidak terbantahkan untuk mempertaruhkan semuanya. Kita sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Marliana, kakak almarhumah Vina, mengungkap nama Mega, sosok yang menjemput Vina saat kejadian. Pihak keluarga mendesak polisi segera menggali keterangan dari Mega. Keluarga Vina di Cirebon, Jawa Barat membeberkan fakta baru yang selama ini belum diungkap. Menurut kakak Vina, Marliana, polisi saat ini harus menggali informasi tentang teman Vina yang bernama Mega. Marliana mengatakan Mega adalah sosok wanita yang menjemput adiknya pada 27 Agustus 2016. Pihak keluarga mendesak polisi segera memeriksa Mega untuk mendapatkan keterangan baru. Kalau bisa memang saksi itu yang benar-benar melihat atau mengalami atau benar-benar mengetahui masalah kejadian gitu kan. Jadi seperti saksi yang tadi saya sebutkan yang memang belum pernah sama sekali diperiksa, saudari Mega itu kan bisa dijadikan saksi, petunjuk baru yang memang sama sekali belum pernah dipanggil gitu kan. Jadi kita berharap saksi-saksi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan perkataannya, tidak asal bunyi. Keluarga Vina berharap keterangan dari saksi baru bisa segera mengungkap siapa dalang dan motif pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka-Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Namun menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, kesaksian Deddy Mulyadi boleh saja, namun harus jelas apa kapasitasnya serta harus fokus terhadap pencarian novum. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka-Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Saka-Tatal didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Namun menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, kesaksian Deddy Mulyadi boleh saja dihadirkan, namun harus jelas relevansinya dan apa kapasitasnya jika tidak fokus terhadap pencarian novum. Karena dia yang mengalami secara langsung, yang melakukan secara langsung. Maka untuk itu, saya kira menjadi pertanyaan besar adalah apa relevansi, apa kemudian kapasitas menghadirkan saksi tertentu. Kalau seandainya tidak fokus pada proses pencarian novum tadi itu. Beda ya konteksnya, memang betul-betul pada kejadian itu ada di tempatnya, kemudian mendengarkan secara langsung, dan kemudian memenuhi kriteria itu. Kalau mohon maaf saja, bisa dia dicek kapasitas keberadaan yang bersangkutan ketika 2016 pada waktu itu. Tetapi sekali lagi tentunya dihormati upaya pencarian keadilan, karena tentunya itu ada cara-cara yang memperhatikan aspek substansi, prosedur maupun kemenangan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Suparji Ahmad menambahkan, seluruh upaya pencarian keadilan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini harus dihormati. Karena menjadikan Deddy Mulyadi sebagai saksi di sidang peninjauan kembali tersebut merupakan sebuah upaya pencarian keadilan atas Saka-Tatal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum para terpidana juga kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim, gitu kira-kira. Untuk melakukan langkah hukum lanjutan ya terhadap melaporkan melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu. Ya klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak, gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka-Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.